Dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak Siap. telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Perkenalkan, saya adalah Siti Rahma dari Universitas Terbuka Sahabat Majalengka dengan prodi Agribisnis bidang minat lingkungan dan komunikasi pertanian. Pagi ini tanggal 31 bulan Oktober 2024 saya akan melakukan terkait wawancara untuk mata kuliah manajemen agribisnis. Terus terang saya sangat tertarik untuk belajar bersama Bapak lebih banyak lagi tentang bisnis budidaya ini ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengelola aspek keuangan dari usaha tersebut. Wawancara ini akan direkam untuk keperluan studi saya. Untuk Bapak, apakah Bapak sudah mulai bersedia? Siap. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Pertama adalah perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, saya Jejan Ade Rukmana, Ya. owner di Anagoya Agrolestari. Ini adalah salah satu owner Di P4S Anagoya Agrolestari. Oh ya, kasih. Pertama adalah terkait dengan berapa banyak melon yang dijual per musim dengan harganya per kilo. Saya punya 2 greenhouse dan satu greenhouse-nya adalah 1000 pohon. Dua greenhouse. Ya, 1000 pohon. Berarti kalau kita satu pohon adalah 3 kilo aja. Satu Berarti pohon kan sudah 3 kilo. sudah 3 ton. 1 GH 3 ton dengan harga jual saya di 25.000 per kilo. 25.000 per kilo. Ya. Yang di on farm-nya saya tanam yang kemarin 2.000 pohon. 2.000 pohon. Yang di luar greenhouse ya. 2.000 pohon. Dan itu melonnya lebih besar karena kita gunakan teknik yang lain. Bisa sampai 2 buah jadi 2 kiloan jadi 4 kilo 4 kilo per pohon. Jadi kalau Untuk tadi yang di luar 2.000 greenhouse ya, dikali tadi 2.000 pohon ya, iya, kali 4 kali 4 kilo per pohon, 4 kilo per pohon ya. Sekitar 8. cuman itu harganya cuma yang 10.000 Ini yang kalau yang di luar ya, di luar. yang di luar GH. Kalau yang di GH kan tadi 25.000 ya, ini cuma 10.000 Di luar, di dalam ya. 10.000. Yang kedua, selama Bapak berbudidaya tanaman melon, apakah pernah mengambil pinjaman untuk modal usaha? Belum. Berarti tidak ada pinjaman. Tidak ada pinjaman ya. Tidak ada. Di sini tidak ada pinjaman full pinjaman. yang sendiri ya. Modal sendiri. Modal sendiri. Masuk ke modal sendiri. Yang ketiga, adakah pendapatan lain dari penjualan melon tuh Pak, seperti dari pupuk, jasa Bapak gitu, buat dimasukin ke melon itu tuh pendapatannya tuh selain melon? Kalau saya harus bercerita, melon yang di sini itu walaupun hanya 2.000, saya bisa menghasilkan uang dari berbagai hal. Yang pertama, saya jual pelatihan. Sekitar berapa itu Pak uang tambahan masuknya tuh? Gambaran kasar aja, kalau kemarin pelatihan itu satu orang 100.000, peserta 20 orangan lah. Berarti ini jasa konsultasi ya konsultasi, maksudnya? Ya. Jasa konsultasi. Satu orang 100.000 ya. Dari berapa orang Pak? Kemarin 20 orang. 20 orang. Ya. Kita budidaya tanaman melon. Jadi melon sebelum panen kita udah bisa menghasilkan. Dan di situ juga kita bisa jual bibit. Bibit. Nah, bibit nih termasuk dari pendapatan tambahan ya? Ya, tambahan. Jual bibit. Ini kurang ini Pak. Kurang ini saya. Iya. Maaf. Ya. Nah. Dah. Lagi bibit ya? Bibit.
Terus tadi kan jasa konsultan pupuk ya? Ya, jasa konsultan pupuk Iya, ya ini. Iya. Pupuk. Terus Bibit bibit kisaran berapa Pak? ya paling 5% lah dari total bibit ya. Jadi Itu jatuh di harga berapa keuntungan yang masuk ke Bapak? Paling dari satu pack kita dapat paling 100.000. 100.000 Nah, dari satu pack. satu pack. Ya. Per Kalau pack. yang tadi 20 pack aja bisa jual kan. Udah. Kira-kira dalam sebulan Bapak bisa ngeluarin berapa pack buat beli? Kalau di organisasi yang kamu kelola itu mungkin ribuan pack ya. Tapi itu bagi-bagi dengan tim yang lain. Ya, di tim Bapak Di tim saya aja, kalau di tim saya paling kisaran satu bulan antara 10 sampai 20 pack paling. 10 sampai 20 aja ya, 20, maksimum. Iya. Maksimum 20 pack. Berarti sama kayak pendapatan dari konsultan. Iya. Ada kala yang lain ada lagi Pak? Udah. Tambahan lain? Nggak ada kayaknya. Cukup ya? Iya. Terus poin yang keempat, biaya untuk pajak tanah ada nggak Pak? Dari paling saya bebankan ke sewa, bukan pajak. Sewa lahan. Sewa lahan. Berapa sewa lahan? 7 juta per hektar per tahun. 7 juta. Iya. Per hektar. Per tahun. Per tahun. Itu Bapak lahannya sebanyak berapa? Saya 3,5 hektar. 3,5 hektar, 3,5 ha ya. 7 juta per tahun. Ya. Jadi tinggal kalikan 3 ya nanti ya. Ya, siap. Terus sekarang poin yang kelima, bila ada pinjaman tunai, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Yang keenam, berapa biaya yang Bapak harus keluarkan untuk perawatan melon? Penyiraman, satu pohon itu 15.000. Satu pohon 15.000. Iya, dari mulai pemeliharaan ya, pupuk, bibit, sarana produksi dan biaya tenaga kerja itu 15.000 per pohon. Dikali ada berapa pohon Bapak teh? Iya, sampai panen. Kalau dari mulai yang dalam ini aja greenhouse. Dalam greenhouse itu 2.000. Kayak 2.000 ya yang tadi? Iya, 2.000 pohon. 2.000 pohon. Jadi 15.000 itu termasuk dalam kategori penyiraman, pemangkasan, perawatan sama tenaga kerja. Betul. Per pohon 15.000. Iya. Terus yang keenam ada data. Pupuk juga, sarana produksi aja. Sarana produksi. Oh iya, dari pupuk ya berapa itu Pak? Berarti kan sarana produksi itu 15.000 itu kan include ya. Dari mulai benih, pupuk, pemeliharaan. Berarti ini yang 15.000 per pohon tuh udah termasuk biaya ini? Udah. Udah include itu. Udah include. Yang ke-6. Yang ke-7. Bapak ada nggak buat perawatan biaya sistem irigasi yang dilakukan di lahan Bapak? Di perawatan belum ya kayaknya, tapi saya irigasi tetes ya. Jadi paling juga kalau kita mau mulai paling kita cek barang ada yang tersumbat. Berarti biaya untuk sistem irigasi yang Bapak bangun kan sistem tetes. Ya. Ada biaya yang dikeluarkan nggak Pak? Ada, cuman paling kita hanya mengeluarkan yang tersumbat aja. Paling murah banget ya. Dari sebulan tuh nggak apa-apa kalau nggak ada juga. Adanya tuh berapa? Paling sehari orang kerja 100.000 berarti. 100.000. Berarti dalam sebulan bisa 100.000 untuk biaya perawatan sistem irigasi itu kita per 3 bulan 100.000. Oh, per 3 bulan. Iya. Dimasukkan 100.000 per 3 bulan ya? Iya. Per 3 bulan. 7. Poin yang ke-8 adalah, adakah biaya untuk pembangunan pemeliharaan infrastruktur gudang atau rumah kaca tuh Pak, penyimpanan Bapak? Biaya pembangunan tuh. Ya itulah yang saya belum ada saving buat ke sana. Berarti Bapak mah tidak ada pembangunan untuk penyimpanan produk? Enggak, karena kita udah ada ya. Udah ada bangunan di yang depan tuh. Berarti bangunan milik sendiri termasuknya ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Bangunan milik sendiri. Masih aman. Yang ke-9, dari keseluruhannya tuh Pak, untuk 2.000 melon ya? Ya. Itu biaya bibitnya tuh belinya tuh berapa? 4 pack gitu. 4 pack. Ya. Total dari 2.000 pohon. 4 pack itu berapa? 4 pack.
harganya itu di kisaran 600-an satu pack. 600.000. Ya. Satu pack 600.000. Iya, untuk jenis sweet honey. Melon sweet honey. Iya. Terus biaya pupuk udah termasuk yang tadi perawatan Pak ya? Iya. Nah, ada lagi Pak, biaya untuk pembasmi hama tanaman. Nih, pestisidanya Bapak beli apa bikin? Kalau beli berapa? Kalau saya beli ya, kalau itu sebenarnya udah saya ikutkan semua. Jadi karena fluktuatif untuk pembelian pestisida itu, kita ambil sekitar 15.000 itu udah include seluruhnya, dari mulai pupuk, pestisida, itu ada insek, ada fungi, paling yang dibikin komposnya bikin sendiri. Kompos bikin tidak ada. Jadi udah full di situ ya. Yang perawatan itu ya. Yang perawatan. Terus biaya untuk pekerja yang membantu dalam proses tanaman sampai panen. Nah, saya satu orang untuk 2 GH itu. Tenaga kerja. Untuk 2 GH itu satu orang. Untuk 2.000 itu satu orang. Dan saya gaji 3 juta per bulan. 3 juta. Ya. Bulan. Berarti Bapak mempekerjakan berapa orang? Dalam satu lahan Bapak ini? Kalau melon aja kan ya? Melon aja. Satu orang. Satu orang. Cukup berarti ya? Cukup. Nah, sewa lahannya berapa ini? Yang tadi 7 juta ya Pak ya? Biaya sewa lahan 7 juta. Berarti poin pentingnya tuh untuk biaya yang variabel costnya tuh satu pohon aja udah include ya? Iya, udah include. Baik. Tambahnya kerja yang tadi ya? Yang 3 juta itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak ya. Ini Siap. cukup. Siap. Semuanya sudah saya dapatkan. Siap. Atas waktunya juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Siti Rahma bersama Bapak Jajang. Siap. Sini untuk video ini kita akan memperlihatkan mendokumentasikan terkait lahan budidaya tanaman melon milik Bapak Jajang. Mari kita lihat. Nah, Pak, mulai lagi, Pak. Oke, jelasin, Pak. Ini tuh sedang apa? Ini kan kita baru selesai panen dan kita udah perbaiki lagi, udah bersih. Dan karena kita akan mulai tanam minggu pertama di bulan November. Jadi bulan Januari kita udah panen. Ini udah saya siapin. Ini buat media buat tanamnya, dan ini buat stok pupuk. Kita pakai irigasi tetes yang nanti akan kita pasang kembali seperti ini. Jadi nanti lahan di sini baik pupuk ataupun air kita pasok dari satu titik ini. Nah, terkait pemasangan untuk sistem irigasi tetes ini, Bapak mengeluarkan biaya berapa, Pak? Saya keluar biaya per 100.000 per 3 bulan. 100.000 per 3 bulan. Ini misalkan wah ini tersumbat, kita buka, kita betulin lagi. Untuk modal awalnya berapa, Pak? Saya modal ini paling 3 jutaan ya kalau buat irigasi tetesnya. Oh, berarti modal irigasi tetes ini 3 juta. Iya. Dan biaya perawatannya 100.000. 100.000 per 3 bulan. Bisa dipakai selama berapa lama, Pak, ini? Kayaknya untuk ini puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Plastik ini udah awet kuat ya. Awet. Oh. Apalagi, Pak, yang bisa Bapak jelaskan? Kenapa pilihan saya adalah di pakai greenhouse. Yang pertama, kita bisa tanam kapanpun. Tidak lagi ngitung ini musim hujan atau musim kemarau. Mau musim hujan, mau musim kemarau, kita jalan. Nah, salah satu antisipasi buat rantai pasokan supaya pasokan kita terus ada, saya pakai greenhouse. Nah, dan itu yang bikin yang kedua, dan nanti kita akan lihat yang akan kita tanam lagi yang di open field-nya sambil di belakang. Ya, alhamdulillah. Nah, berikut tadi adalah liputan bersama Pak Jajang dan penjelasan terkait beliau tentang pemeliharaan, penanaman, juga sistem irigasi yang telah Bapak Jajang
terapkan ya di lahan milik Bapak tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.